Suku di Indonesia pakai huruf Korea. Kok bisa gitu? Serius, ada daerah di Indonesia yang pakai huruf Korea buat nulis bahasa mereka. Bukannya kita pakai alfabet Latin. Apa ini efek samping dari kebanyakan nonton drakor dan dengerin K-pop gitu? Kocak banget emang. Tapi jangan salah paham dulu guys, ini bukan cuma karena tren budaya Korea yang lagi mendunia. Ada cerita panjang nih di balik ini. Dan percaya atau tidak, ceritanya nggak sesimpel yang kita kira loh guys. Kenalan nih suku Chia-Chia di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ada suku yang namanya Chia-Chia. Mereka bukan suku baru, bukan keturunan orang Korea yang nyasar, dan bukan juga komunitas fans K-pop yang bikin desa sendiri. Mereka adalah suku asli Indonesia yang udah ada sejak lama. Mereka punya bahasa sendiri yang unik, yaitu bahasa Chia-Chia. Sampai sekarang masih ada sekitar 80.000 orang yang menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari loh guys. Tapi ada satu masalah yang mengancam keberlangsungan bahasa ini. Bahasa Chia-Chia terancam punah. Bahasa daerah lain Indonesia masih bisa bertahan karena punya sistem tulisan yang jelas. Misalnya bahasa Jawa, Sunda, Bugis. Mereka pakai alfabet Latin atau aksara daerah masing-masing buat menuliskan bahasa mereka. Nah, bahasa Chia-Chia mereka nggak punya sistem tulisan sendiri coy. Selama ini bahasa mereka hanya diturunkan secara lisan. Dimana bisa gitu sebuah bahasa bertahan kalau nggak ada tulisan resminya. Dulu mereka coba berbagai cara, pakai alfabet Latin, gagal, banyak bunyi dalam bahasa Chia-Chia yang nggak bisa ditulis dengan sempurna pakai alfabet ini. Mencoba huruf Arab masih nggak pas, fonetiknya beda jauh, dan bahasa Chia-Chia sulit dituliskan dengan aksara Arab. Sampai akhirnya datanglah solusi yang bikin geger satu Indonesia, dan Korea Selatan juga gitu. Hangul, yes, Hangul. Wait, kenapa Hangul nih? Jadi gini, di tahun 2009 ada penelitian yang bilang bahwa huruf Hangul lebih cocok buat menulis bahasa Chia-Chia. Lah, kok iso gitu? Hangul itu fonetik, satu huruf, satu bunyi. Jadi lebih gampang dipakai buat menulis bahasa yang sebelumnya hanya lisan gitu. Bahasa Chia-Chia punya bunyi yang lebih dekat dengan sistem Hangul dibanding alfabet Latin atau bahkan Arab gitu. Korea Selatan lewat King Sojung Institute ngasih bantuan buat ngajarin Hangul ke sekolah-sekolah di Buton. Akhirnya boom, kota Bau-Bau secara resmi mulai mengajarkan huruf Hangul untuk menulis bahasa Chia-Chia. Ini adalah kejadian pertama dalam sejarah di luar Korea coy. Ada bahasa resmi pakai Hangul sebagai sistem tulisannya. Gila, kocak banget. Tapi ada yang aneh nih, keputusan ini nggak diterima semua orang dengan tangan terbuka. Banyak pertanyaan dan kecurigaan yang muncul. Di antaranya adalah kenapa nggak pakai alfabet Latin aja, kayak bahasa daerah lain di Indonesia. Bahasa Sunda, Jawa, dan Bugis bisa pakai alfabet Latin. Kenapa Chia-Chia harus pakai Hangul gitu? Dan apakah ini strategi halus Korea Selatan buat menyebarkan budaya mereka? Korea Selatan terkenal dengan soft powernya, K-pop, drakor, kosmetik, dan sekarang huruf mereka dipakai di Indonesia. Kebetulan atau agenda tersembunyi nih. Dan apa ini berarti orang Chia-Chia bisa ngomong bahasa Korea? Enggak sama sekali coy. Ini cuma soal sistem tulisan doang, bukan soal bahasanya aja. Nah, gokil kan? Misalnya, kata rumah dalam bahasa Chia-Chia itu ka-ana. Kata rumah dalam bahasa Korea itu jeep. Wah, kok? Jadi, walaupun mereka pakai Hangul, mereka nggak otomatis bisa bahasa Korea. Tapi ya tetap aja coy, banyak yang skeptis gitu. Apakah ini beneran buat menyelamatkan bahasa Chia-Chia? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya gitu? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Awalnya proyek ini berjalan lancar banget. Buku pelajaran dalam Hangul mulai dipakai di sekolah-sekolah di Buton. Guru-guru mulai diajari cara menulis bahasa Chia-Chia dengan Hangul. Korea Selatan aktif mendukung proyek ini, termasuk mengirim ahli linguistik. Tapi lama-lama semuanya mulai berantakan. Dukungan dari Korea Selatan yang awalnya begitu semangat perlahan mulai berkurang, seolah proyek ini kehilangan daya tariknya. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga tidak terlalu agresif dalam memberikan dukungan karena tidak ada regulasi resmi yang benar-benar mengatur penggunaan Hangul untuk bahasa Chia-Chia. Hal ini makin diperparah dengan munculnya keraguan di kalangan masyarakat. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar solusi jangka panjang untuk melestarikan bahasa mereka atau hanya sekedar euforia sesaat yang akhirnya akan menghilang begitu saja. Alhasil banyak sekolah di Buton yang mulai berhenti mengajarkan Hangul nih guys. Sekarang masih ada beberapa tempat yang tetap pakai Hangul tapi nggak seheboh dulu gitu. Jadi apakah ini keputusan yang cerdas atau kesalahan besar? Kalau kita lihat dari dua sisi,
Positifnya, bahasa Cia-Cia akhirnya punya sistem tulisan. Ini bikin dunia sadar akan keberagaman budaya Indonesia. Masyarakat Buton sempat mendapatkan perhatian dan bantuan dari luar negeri juga gitu. Dan dampak negatifnya adalah banyak yang skeptis. Apakah ini benar-benar solusi atau cuma proyek coba-coba? Hangul tetap bukan bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia, jadi sulit diadopsi secara luas gitu. Hubungan dengan Korea Selatan yang awalnya baik jadi melemah karena proyek ini nggak berkembang seperti yang diharapkan gitu. Jadi ini solusi brilian untuk melestarikan bahasa daerah atau malah proyek ambisius yang akhirnya gagal? Di satu sisi ini unik dan inovatif, tapi di sisi lain ini juga bikin banyak orang bertanya-tanya kenapa harus Hangul? Mungkinkah nanti ada bahasa daerah lain di Indonesia yang juga pakai sistem tulisan di negara lain? Misalnya mungkin bahasa daerah di Papua nanti pakai kanji Jepang, atau daerah lain yang pakai Sirilik aksara Rusia. Atau mungkin sebaliknya, kita mulai serius bikin sistem tulisan sendiri buat bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Gimana menurut kalian nih guys? Brilian atau justru aneh? Visioner atau justru kontroversial? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.